Kalau ragi itu berisi ketidakmurnian dan ketidakbenaran, maka apapun bentuk gereja, bentuk pelayanan, itu tidak akan pernah menjadi roti yang tak beragi. Karena di dalamnya selalu aja ribut persaingan lah, ribut, saling saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling siapa yang enak, siapa yang tidak enak, siapa yang suka, siapa yang tidak disukai, ya begitulah ujung-ujungnya. Itu ragi yang lama. Di sini juga disebutin ragi keburukan dan ragi kejahatan. Makanya kalau kita melihat gereja itu dalam bentuk fisik dan mereka banyak menonjolkan hal-hal yang fisik seperti jumlah, seperti tempat yang nyaman, seperti acara-acara yang keren dalam skala manusia, itu nggak mengubah banyak. Mereka banyak dipuaskan, tetapi tidak memuaskan Tuhan. Nah, gereja yang bertumbuh itu bukan banyak acaranya, melainkan bertumbuhnya kemurnian dan kebenaran. Sangat penting sekali bertumbuh dalam kemurnian. Orang-orang itu sudah seperti ini ya. Ketika dulu Yakub memberikan jubah kepada Yusuf, orang-orang pada iri hati, pada benci kepada Yusuf. Karena mereka itu melihat kok papahnya membedakan dia. Namun berselangnya waktu yang panjang, Yakub yang sudah lama gak ketemu dengan Yusuf, dia melihat bahwa Yusuf yang kecil dulu, yang masih muda, yang masih unyu-unyu, sekarang dia melihat seseorang Yusuf yang punya bobot yang begitu luar biasa. Pertemuan Yakub dengan Yusuf itu terjadi sebuah kejomplangan. Di mana kejomplangannya? Yakub melihat Yusuf, seorang yang dulunya anak kecil, anak remaja kerempeng, sekarang menjadi seorang pemuda dengan pengurapan, dengan bobot ilahi, dengan hikmat Tuhan, dan dia dimunculkan Tuhan dalam proses. Dan ketika Yusuf melihat Yakub, dia juga melihat seseorang yang melewati perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, gereja juga sama. Kalau gereja itu bertumbuh, itu bertumbuhnya dimulai dengan kemurnian. Makanya hamba-hamba Tuhan, kita ini harus bertumbuh dalam kemurnian. Makin murni, makin bening. Luar dan dalam sama. Nggak belat-belit, nggak lika-liku, nggak ada yang ditutupi, nggak ada lagi yang perlu kan orang-orang yang ragi kebusukan itu, dia akan dapat promosi setelah menginjak orang lain atau setelah menjatuhkan orang lain. Tapi kalau roti tak beragi, nggak perlu menginjak orang lain, nggak perlu jelek-jelekin orang lain. Kenapa? Karena murni. Gitu. Makanya penting bertumbuh dalam kemurnian dan kebenaran. Ketika gereja tidak terjadi pertumbuhan dalam kemurnian dan kebenaran, maka yang akan terjadi adalah munculnya ragi lama. Jadi ragi lama itu akan muncul lagi, keburukan dan kejahatan. Jadi ini sepertinya seperti bejana. Kalau yang satu berat, yang satu ringan. Yang satu ringan, satu lagi jadi berat. Yang kanan bertambah, maka yang kiri berkurang. Kalau yang berkiri bertambah, maka yang kanan berkurang. Nah, ketika kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran, maka keburukan dan kejahatan makin berkurang. Makin bertambah kemurnian dan kebenaran, maka makin berkurang lagi keburukan dan kejahatan. Makin bertambah lagi kemurnian dan keburukan dan kebenaran, maka keburukan dan kejahatan itu makin berkurang. Itu yang membuat kita harus paham bahwa gereja itu kalau di dalamnya masih ada ragi lama, maka apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dikejar, pencapaian apapun yang akan diraih,
nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Karena menjadi roti yang beragi dan itu merusak. Kalau roti yang benar di hadapan Tuhan, roti tak beragi, nggak perlu ada ragi, nggak perlu ada keburukan dan nggak perlu ada kejahatan. Kita bisa saling mengasihi karena memang tidak ada ragi lama. Kita bisa mengampuni karena nggak ada ragi lama. Kita bisa menerima sesama kita, teman-teman, apa adanya, itu karena kita bertumbuh dalam kemurnian dan kebenaran. Tapi ketika kita nggak bisa terima orang lain, ketika kita saling menjatuhkan, ketika kita bersaing, ketika kita menjatuhkan orang lain supaya kita naik, itu tandanya ada ragi lama. Gitu. Nah itu yang seperti ini harusnya kita paham ya, betapa pentingnya hidup di hadapan Tuhan yang membuat kita menjadi semakin mengasihi Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang gak perlu memakai topeng, gak perlu bersandiwara, gak perlu punya lidah bercabang gitu, gak perlu.